Halo adik-adik, selamat datang dalam video pembelajaran daring untuk kelas 3. Kali ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu tentang wujud benda. Sebelum kita memulai pembelajaran, berikut terdapat peraturan kelas daring kita. Akan kakak bacakan ya. Yang pertama, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Yang kedua, silakan menyimak video ini sampai selesai. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran daring. Adik-adik dapat saling berdiskusi pada kolom komentar atau WhatsApp grup. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, itulah peraturan kelas daring kita, adik-adik. Semoga kalian dapat memahami dan menaati peraturan kelas daring ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan diri kalian ya. Nah, kita akan membahas tentang wujud benda. Nah, untuk wujud itu sendiri adalah isi dari suatu benda atau zat. Nah, sebuah wujud, jika kamu menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan kamu rasakan bentuk dan wujudnya. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Contoh dari wujud padat yaitu tas, buku, dan pensil. Sedangkan wujud benda cair, contohnya adalah minyak dan air. Kemudian contoh wujud benda gas, yaitu gas hidrogen dalam balon. Itu disebut dengan wujud benda gas. Kalian dapat menemukan contoh-contoh benda yang merupakan wujud benda padat, cair, dan gas dengan melihat di sekeliling kalian. Nah, peta konsep pembagian pengelompokan pada wujud benda seperti yang ada di layar adik-adik, terdapat 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang ada di layar. Kemudian kalian amati pada gambar tersebut. Gambar tersebut menceritakan tentang Dayu yang sedang membantu ibunya untuk memasak. Nah, di dapur tersebut banyak bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak, goreng, dan kecap. Kemudian banyak benda atau peralatan masak juga yang dipunyai oleh Mama Dayu. Kalian amati dan kemudian ayo kita kelompokkan mana yang disebut benda padat dan benda cair dan benda gas. Nah, ayo kelompokkan benda yang terdapat pada gambar adik-adik. Di gambar Dayu tadi benda padat, benda cair, benda gasnya yang mana? Kakak kasih waktu ya. Coba kalian ingat-ingat pada gambar tadi. Yang termasuk benda padat yang mana? Yang termasuk benda cair yang mana? Kemudian yang termasuk benda gas yang mana?
Nah, baik. Kita akan lihat jawabannya ya. Nah, jawaban tentang pengelompokan wujud benda yang ada di lingkungan dapur dari rumah Dayu adalah benda padat. Contohnya adalah panci. Panci yang digunakan Dayu dan ibunya memasak di dapur. Ada kompor, ada sendok, terus ada wajan, benda-benda atau peralatan masak yang digunakan. Kemudian untuk benda cairnya, di dalam teko terdapat air. Air adalah termasuk wujud benda cair. Kemudian di gambar tadi ada yang namanya minyak goreng. Minyak goreng juga termasuk benda cair. Selanjutnya, benda gas. Tadi kalian lihat Dayu sedang merebus air di dalam teko. Nah, teko tersebut mengeluarkan uap. Nah, uap air yang mendidih itu adalah termasuk wujud benda gas. Nah, kalian sudah memahami benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, pada layar kakak menampilkan sebuah gambar. Nah, benda gambar tersebut sudah umum kalian kenal dan bahkan kalian sudah pernah menaiki kendaraan tersebut. Nah, kalian tahu tidak wujud benda apa pada motor tersebut? Apakah wujud benda padat, wujud benda cair, atau wujud benda gas? Ya, betul. Semuanya ada dalam motor. Pengelompokan wujud benda terbagi menjadi 3 dan semuanya ada dalam motor. Ayo kita jabarkan sama-sama. Untuk wujud benda padat, apa di dalam motor? Ada ban, ada roda, ada stang, ada lampu, ada knalpot, ada jok. Nah, itu semuanya adalah contoh wujud benda padat pada motor. Nah, kalau wujud benda cair yang ada di dalam motor, adik-adik. Nah, bahan bakar motor adalah bensin. Nah, bensin tersebut adalah contoh dari benda cair. Terus, oli juga. Oli adalah benda cair juga. Nah, sekarang gas. Benda gasnya itu apa ya? Contoh dari wujud benda gas dalam motor adalah asap kendaraan yang dikeluarkan dari knalpot motor. Pada saat mesin dinyalakan, maka knalpot motor akan mengeluarkan asap. Nah, asap kendaraan motor itu adalah contoh benda gas. Kemudian di dalam ban terdapat angin. Nah, itu adalah contoh benda gas pada motor juga. Nah, ternyata motor ini adalah motornya ayahnya Edo, adik-adik. Ayah Edo mengajak Edo untuk pergi ke rumah neneknya. Edo dibonceng ayahnya menggunakan motor untuk ke rumah neneknya. Nah, di layar terdapat peta dari rumah Edo untuk sampai ke rumah neneknya, dan dari rumah Edo dapat ke kebun binatang. Nah, pada peta tersebut terdapat jarak adik-adik.
Nah, kakak ingin tanya, satuan apa yang digunakan pada peta? Ya, betul. Satuannya adalah kilometer dan meter. Nah, apakah ada hubungannya antara kilometer dan meter, adik-adik? Ternyata terdapat hubungan. Kakak misalkan ya, hubungannya adalah kita contohkan Edo menjemput Dayu di rumahnya dengan berjalan kaki. Setiap langkah kaki Edo kita anggap setara dengan 1 meter. Ketika sudah melangkah 1000 kali, Edo sampai di rumah Dayu. Maka artinya Edo sudah berjalan sejauh 1 kilometer. Berarti 1000 meter sama dengan 1 kilometer. Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Itu adalah salah satu hubungan antara kilometer dan meter. Nah, kita akan lihat jarak rumah Edo ke rumah neneknya. Berapa adik-adik? 5 kilometer lebih 300 meter. Nah, kalau jarak dari rumah Edo ke kebun binatang berapa adik-adik? Ya, betul. Jaraknya adalah 1523 meter. Nah, ini adalah tangga satuan panjang baku. Pasti kalian sudah mengenalnya. Tangga tersebut mempunyai macam-macam satuan. Satuan panjang yang namanya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dalam menghitung satuan panjang, kalian dapat melihat setiap naik 1 tangga maka harus dibagi 10. Sedangkan setiap turun 1 tangga harus dikali 10. Jadi peraturannya kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Nah, di situ terdapat contohnya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Mengapa seperti itu? Coba kita lihat tangganya. Kilometer pada tangga kedua dan meter pada tangga keempat. Maka kita hitung berapa anak tangga yang kita lewati. Dari kilometer ke hektometer 1. Dari kilometer ke dekameter 1, jadinya 2. Dari kilometer ke meter 3. Jadi dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Maka dari itu kita harus kalikan dengan 10 dikali 10 dikali 10 karena 3 anak tangga yang turun. Jadi kita kalikan dengan 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, ayo adik-adik kita berlatih bersama-sama. Jarak rumah Edo ke rumah neneknya adalah 5 km lebih 300 meter. Nah, pertanyaannya, berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Kita harus mengubah satuan yang dipakai dari jarak rumah Edo 5 km lebih 300 meter. Kita harus memisahkan dulu adik-adik. Yang pertama 5 km.
Satuannya adalah kilometer. Kita ubah menjadi meter. Tadi kita lihat di tangga. Kilometer turun tangga ke meter melewati 3 tangga. Berarti kita kalikan 1000. Jadi 5 dikali 1000 hasilnya adalah 5000. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Selanjutnya yang 300 meter. Tidak usah diubah karena satuannya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan di pertanyaan, yaitu meter. Kalian adik-adik langsung menjumlahkan 5000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo dalam satuan meter adalah 5300 meter untuk mencapai rumah neneknya. Nah, ada pertanyaan lagi nih adik-adik. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang? Dalam satuan kilometer dan meter. Ada dua satuannya. Ada 2 jenis, kilometer dan meter. Nah, kita kan punya 1523 meter jaraknya. Kita ubah menjadi kilometer dan meter. Kita ingat-ingat, 1 kilometer membutuhkan 1000 meter. Kita pisahkan 1000 meter dengan 523. Jadi 1000 meter menjadi 1 kilometer, kemudian 523 meter tetap menjadi 523 meter. Nah, apa hubungannya jarak dengan pesawat, adik-adik? Nah, kalian sudah pernah belum naik pesawat? Kalau kalian belum pernah ataupun sudah pernah, kalian harus tahu pesawat juga dapat diukur ketinggiannya. Nah, kalau tadi jarak bisa diukur dengan satuan panjang. Nah, kalau pesawat terbang adik-adik, bagaimana? Kita juga mempunyai alatnya. Nah, alatnya bernama altimeter. Nah, altimeter ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, adik-adik. Kemudian, altimeter ini juga dapat mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Jadi, apabila kalian ingin tahu ketinggian suatu gunung atau terbang dengan pesawat terbang, kalian harus menggunakan alat yang dinamakan altimeter ini, adik-adik. Nah, kakak punya contoh soal nih tentang pesawat terbang. Pesawat terbang yang pertama yaitu A, 3000 meter. Pesawat terbang B, 4325 meter, adik-adik. Nah, di layar terdapat soal. Soal yang pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, soal jarak A dan B satuannya adalah meter. Tetapi untuk jawaban dari soal-soal tersebut harus diubah menjadi kilometer. Kita lihat dulu anak tangga pada satuan panjang.
Tadi yang A terdapat 3000 meter. Akan kita ubah menjadi kilometer. Berarti kita dari anak tangga meter ke kilometer melewati 3 tangga nada yang ke atas. Artinya kita dibagi dengan 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya 1000. Jadi kita akan bagi dengan 1000 untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Tadi soal yang pertama adalah ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer. 3000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, caranya adalah 3000 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 3 kilometer. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 3 kilometer. Yang kedua, berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, 4325 dibagi dengan 1000 sama dengan 4,325 kilometer. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer adalah 4325 kilometer. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengenal wujud benda. Nah, kalau kakak tanya, kalian pernah memperhatikan gerakan tiupan angin tidak? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Udara tersebut berwujud gas. Gas tidak dapat kita lihat, namun dapat kita rasakan adik-adik. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang. Setiap angin topan, angin puting beliung, dan lain-lainnya. Sekarang, coba kalian berimajinasi atau bayangkan seolah-olah kalian menjadi sebuah kertas. Kalian menjadi sebuah kertas adik-adik. Lalu ada angin yang meniup kertas tersebut. Maka apa yang terjadi adik-adik? Kita akan terbawa oleh angin. Nah, angin tersebut ada 3 macam. Ada yang sepoi-sepoi, kemudian kencang, dan angin puting beliung. Nah, kita akan berimajinasi menjadi kertas yang sedang tertiup angin. Nah, apabila kakak memberikan instruksi ada angin sepoi-sepoi, maka kalian bergerak lambat seperti pada gambar. Bergerak lambat ke kiri dan ke kanan. Lalu apabila kakak menyebutkan angin kencang, maka kalian mengubah gerakannya menjadi cepat ke kanan dan ke kiri, lebih cepat, lebih cepat. Kemudian kakak menyebutkan angin puting beliung, maka gerakan kalian harus memutar badan kalian karena angin puting beliung mengarahkan untuk berputar. Kalian dapat berputar karena kalian berimajinasi sebagai kertas. Kalian menjadi seperti kertas yang tertiup angin puting beliung. Kalian berputar. Nah, ternyata gerakan angin dapat kita coba adik-adik. Kita berimajinasi dengan kita menjadi sebuah kertas yang tertiup angin.
Nah, ayo kita simpulkan pembelajaran daring kali ini. Tadi kita sudah mengenal dan memahami wujud benda. Wujud benda terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Yang kedua, kita sudah mengubah satuan kilometer ke meter dan satuan meter ke kilometer. Yang ketiga, gerakan tarik kertas kita menjadi sebuah kertas yang tertiup oleh angin. Nah, angin tersebut adalah wujud benda gas, sedangkan kertas adalah wujud benda padat. Jadi kita sudah mengimplementasikan pembelajaran kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Selalu menjaga kesehatan ya, serta menjalani protokol kesehatan apabila sedang di luar rumah. Cuci tangan secara berkala, wajib menggunakan masker atau face shield, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain atau menghindari keramaian. Nah, terima kasih adik-adik telah mengikuti kelas daring ini. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.